Saya Wandara Pujasanto dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi. Sehubungan dengan ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi dengan dosen pengampu Bapak Supriyadi MPD. Nah, di sini untuk tema yang akan saya bawa adalah terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita sering dengar terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika ini. Di dalam Bhinneka Tunggal ini yang berarti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di mana di negara kita Kesatuan Republik Indonesia ini ada berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Nah, dari berbagai suku bangsa ini, perbedaan yang ada di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita dijadikan satu, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kita tidak membeda-bedakan suku, agama, bangsa, lagu daerah, adat istiadat ataupun sifat ataupun filosofi dari setiap suku bangsa yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, terkait dengan fundamental atau basic dari sikap atau filosofi Bhinneka Tunggal Ika ini harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara, dan di dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, filosofi dari Bhinneka Tunggal Ika ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Seperti kita tahu bahwa di negara ini seringkali terjadinya pemberontakan, seperti ada yang digerakkan Nanggro Aceh Darussalam, kemudian ada sekarang yaitu gerakan separatisme yang ada di Papua, membuat kita akan terjadinya terpecah belah. Itu yang membuat negara kita ini semakin kritis terhadap filosofi yang kita terapkan selama ini. Padahal basic dari fundamental Bhinneka Tunggal Ika ini sangat penting dalam kehidupan. Nah, maka dari itu kita harus menjaga supaya tidak ada peperangan, kemudian tidak ada lagi adanya perselisihan antar bangsa, antar umat beragama, dan antar suku bangsa yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa dari Fakultas Pancasakti, kita harus sama-sama terkait dengan Bhinneka Tunggal ini kita harus terapkan di dalam diri kita. Karena itu jangan lupa kita selalu menanamkan filosofi basically atau dasar-dasar dari Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, teman-teman yang saya banggakan, yaitu mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, saya mengajak untuk kalian semua untuk mengajak terkait dengan bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika ini, yaitu diversity in university, di mana kita berbeda-beda suku bangsa, agama, dan adat istiadat untuk menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Maka dari itu kita harus selalu terus menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kita tahu sekarang kita sebagai bangsa Indonesia menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang dimana kita harus menjaga perdamaian di dunia ini. Seperti kita tahu bahwa sekarang ada peperangan yang ada di Palestina dengan Gaza, dengan Israel, yang membuat hati kita terenyuh untuk terkait dengan peperangan tersebut. Kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu menjaga perdamaian. Oleh karena itu kita harus mendukung terkait dengan Palestina untuk kemerdekaan. Seperti halnya kita zaman dahulu di tahun 1945 sebelum kita merdeka, kita juga melakukan perjuangan untuk memperebutkan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Nah, oleh karena itu kita semua harus benar-benar mendalami terkait dengan filosofi yang ada di negara kita ini. Oke, baiklah, terima kasih. Saya Wandara Pujasanto dari Universitas Pancasakti Bekasi. Terima kasih. Oke, terkait dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu menunjukkan bukti keanekaragaman Indonesia yang patut kita dijunjung tinggi. Kemudian kita serta saling menghargai antar perbedaan di semua suku bangsa, agama, dan perbedaan yang lainnya.
Oke, Bhinneka Tunggal Ika itu diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua. Ikra sederhana yang penuh makna ini diambil dari kitab Sutasoma dari karya Empu Tantular. Nah, sebagai warga negara yang baik, kamu wajib mengetahui lebih banyak perihal semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Nah, secara pengertiannya dari Bhinneka Tunggal Ika tersendiri itu adalah berbeda-beda tetap satu jua ya. Jadi kesimpulannya dari Bhinneka Tunggal Ika itu beraneka tapi tetap satu. Maknanya bisa dikatakan ya beraneka ragam tetapi tetap masih satu jua. Nah, hal ini juga menggambarkan terkait dengan persatuan dan kesatuan yang terjadi di wilayah Indonesia dengan keberagaman penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, kemudian bahasa daerah yang banyak sekali, kemudian ada ras dan agama, dan kepercayaan yang juga saling berbeda. Nah, ini yang membuat Indonesia itu tidak terpecah belah yang menjadi satu negara kesatuan atas segala macam perbedaan yang ada. Nah, itu adalah arti atau kesimpulan arti dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri. Maka dari itu Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita patut junjung tinggi ya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kehidupan masyarakat dan dimanapun kita berada. Kemudian untuk sejarah dari Bhinneka Tunggal Ika tersendiri itu sebenarnya itu sudah dari zaman Majapahit ya, dari itu kepemimpinan di Majapahit sekitar abad ke-14. Nah, sebenarnya di kitab Jawa kuno itu sebenarnya ada kutipan, yaitu dia ada di Pupus 139 tuh baitnya kelima, yang berarti pertama adalah Ruarika Datu Winuwus Buddha Wisma. Kemudian ada Bineki Rakwa Ring Apan Kena Parwasen. Kemudian ada Mangka Neng Kalawan Siwata Tunggal. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma. Nah, itu terpecah belah itu tetapi satu jugalah. Tidak ada kerancuan dalam kebenarannya. Nah, itu adalah artinya. Nah, untuk perumusan semboyan ini, Bhinneka Tunggal Ika itu didasari atas keberagaman di berbagai pulau dan wilayah yang tersebar di Indonesia. Seluruh perbedaan budaya, kemudian ada suku, kepercayaan, kemudian masih banyak lagi, semuanya itu mengaruh kepada satu persatuan, yaitu Persatuan Republik Indonesia. Nah, semangat toleransi dengan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk sikap atau menghargai setiap perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya semboyan yang dijadikan semboyan resmi negara Indonesia ini itu sangat panjang ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Margawa, atau terpecah belahlah itu tapi satu jugalah itu, tidak ada kerancuan dan kebenaran. Nah, kemudian ada fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika ini sebenarnya banyak sekali ya. Itu ya, yang pertama itulah menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia, itu udah pasti. Kemudian adalah membangun kehidupan nasional yang toleran. Nah, sikap toleran ini itu udah tumbuh di dalam kehidupan kita masing-masing. Contohnya kita saling toleran terhadap umat beragama dan perbedaan yang ada. Kemudian adalah sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara. Kemudian ada lagi adalah membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa yang dahulu itu pengen negara kita menjadi satu persatuan. Kemudian membentengi perdamaian Indonesia terutama ya, karena kita tahu bahwa sekarang itu banyak sekali negara-negara yang ingin memecah belah kita, terutama sekarang ada beberapa yang kemarin sudah saya sampaikan yang di awal tadi terkait dengan bagaimana isu yang terjadi gerakan-gerakan separatisme yang dulu ada di gerakan Aceh Merdeka atau GAM, yang dulu sempat heboh itu sampai beberapa tahun, akhirnya diselesaikan oleh pemerintah. Kemudian juga ada sekarang itu gerakan separatis yang ada di Papua, di mana mereka ini berkomplot sehingga ingin memecah kita atau merebut tanah Papua dari Indonesia. Nah, ini sangat disayangkan sekali karena gerakan-gerakan seperti ini yang membuat Bhinneka Tunggal Ika itu tidak menjadi sebuah filosofi atau fundamental di dalam kehidupan bangsa. Nah, ini ada beberapa faktor ya, banyak ya
terkait dengan kenapa mereka bisa seperti itu. Nah, itulah mengapa Bhinneka Tunggal Ika itu patut dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi selanjutnya ya harus bisa menikmati kemerdekaan dengan mudah ya. Harus sungguh-sungguh untuk menerapkan dalam kehidupan. Nah, itulah mengapa Bhinneka Tunggal Ika itu patut kita jadikan sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, kita harus mewujudkan kepersatuan kesatuan dengan Bhinneka Tunggal ini menjadi landasan fundamental dari perwujudan kegiatan atau sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan untuk makna Bhinneka Tunggal Ika tersendiri itu memiliki sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia sesuai dengan artinya, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Hal tersebut sangat menggambarkan keadaan Indonesia saat ini, di mana kita ada berbagai macam suku bangsa, kemudian ada agama, bahasa, kemudian rumah adat, lagu daerah, dan ras dan yang lain-lainnya. Nah, maka dari itu landasan Bhinneka Tunggal Ika ini sangat dibutuhkan bagi kita semua. Nah, di Indonesia ini tuh juga banyak pulau yang terpisah, memiliki warga negara yang berbeda-beda dalam kepercayaan suku dan bahasa, tetapi tetap satu Indonesia. Nah, itu adalah makna dari Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebagai perwujudan sikap nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Nah, kita dilahirkan dari bangsa Indonesia, tidak salahnya kalau kita mewujudkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan sila Pancasila, sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia ini, dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan real yang ada untuk perwujudan kehidupan sehari-hari. Nah, gimana? Apakah kalian sudah menerapkan landasan Bhinneka Tunggal ini dalam kehidupan sehari-hari kalian? Tentunya harus ya, karena ini adalah hukumnya wajib qoiban. Nah, harus semuanya bisa memaknai dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, kemudian bagaimana fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri, kemudian apakah artinya itu seperti apa. Kita harus tahu, harus paham akan hal itu, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, Republik negara kita tercinta ini. Nah, dari sini untuk kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik wajib mengetahui lebih banyak perihal terkait dengan semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika sendiri sebagai landasan real atau fundamental yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. So, kita sebagai mahasiswa yang baik harus menerapkan landasan Bhinneka Tunggal Ika ini sebaik-baiknya dan harus diterapkan di kehidupan sehari-hari, kehidupan di lingkup keluarga, kemudian di lingkup masyarakat, kemudian di lingkup sekolahan, kemudian di lingkup pekerjaan, dan dimanapun saja berada. Maka dari itu kita harus terus mengupayakan, terus mensosialisasikan kepada semua orang bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini harus menjadi landasan fundamental yang harus tetap ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi kita harus terus menggalangkan atau harus terus memberikan sosialisme, memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada seluruh warga Indonesia bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini harus selalu diwujudkan dan harus selalu diterapkan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, mungkin dari saya itu terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika yang sebagai filosofi semboyan bangsa Indonesia yang menjadikan ciri khas bangsa Indonesia ini.
Maka dari itu saya Wadarah Puji Hastanto dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian ini sebagai ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking and Negotiation yang dengan dosen pengampu Bapak Supriyadi MPD. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Kampus Merdeka Universitas Pancasakti Bekasi.